Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Hari ini dari kelompok kami akan menjelaskan tentang materi linguistik umum. Saya sebagai moderator atas nama Victorius Buung dan teman-teman saya sebagai pemateri Arni Andiana, Liza Puawaru, Desi Abraham, Lediana Busi, Amelia Hale, Almusada Poli, dan Ana Maria Elvira Pinewol. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian linguistik umum, yang kedua tentang sifat-sifatnya, yang ketiga ciri-cirinya. Nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sekian dan terima kasih. Yang pertama, pengertian linguistik. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa secara ilmiah, termaksud bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Linguistik juga mencakup studi tentang bagaimana bahasa dipelajari, bagaimana bahasa berubah dari waktu ke waktu, dan bagaimana bahasa bermanfaat bagi masyarakat. Orang yang ahli bahasa disebut linguis. Baik, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi bahasa. Yang pertama, pengertian langue. Langue merujuk pada sistem bahasa yang digunakan secara kolektif oleh komunitas penutur. Ini mencakup aturan dan konvensi yang mendasari struktur bahasa seperti tata bahasa, kosakata, dan fonologi yang menggunakan bahasa tertentu seperti bahasa Indonesia, Jawa, bahasa Inggris, bahasa Inde, bahasa Mandarin, dan lain-lain. Yang kedua, pengertian language. Language adalah bahasa pada umumnya yang mencakup seluruh potensi manusia untuk berkomunikasi dengan menggunakan simbol, termaksud kemampuan mental dan biologis untuk menghasilkan dan memahami bahasa. Yang ketiga, parole. Parole adalah wujud nyata dalam ujaran atau ucapan bahasa dalam bentuk konkret yang diucapkan secara lisan. Ini mencakup cara seorang mengucapkan kata-kata, membentuk kalimat, dan menggunakan bahasa secara spontan dalam percakapan. Parole bersifat pribadi dan bervariasi karena tergantung pada individu dan konteks dan situasi tertentu. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan mempelajari sifat-sifat bahasa. Yang pertama itu bahasa itu bersifat sempurna, dan yang kedua seperangkat lambang. Jadi bahasa itu bersifat sempurna adalah kesempurnaan bahasa yang merujuk pada kemampuannya untuk menjadi alat komunikasi yang lengkap dan efektif. Kita masuk pada karakteristik bahasa yang sempurna. Itu ada terbagi dalam beberapa poin. Yang pertama itu mampu mengekspresikan semua gagasan dan perasaan. Dan yang kedua memiliki sistem tata bahasa yang lengkap. Dan yang ketiga dapat berkembang sesuai kebutuhan komunikasi. Dan yang terakhir bisa digunakan untuk berbagai tujuan. Kita masuk pada contoh kesempurnaan bahasa. Itu termasuk juga terbagi dalam beberapa poin. Yang pertama itu ada menciptakan kata baru, yaitu daring atau dalam jaringan. Dan yang kedua mengungkapkan konsep abstrak, kebahagiaan, dan kebebasan. Dan yang ketiga menjelaskan teori ilmiah yang kompleks. Baik, poin yang kedua itu seperangkat lambang. Jadi seperangkat lambang adalah bahasa merupakan sistem lambang yang terdiri dari berbagai simbol untuk menyampaikan makna. Kita masuk pada jenis-jenis lambung bahasa. Yaitu ada dua poin. Yang pertama itu A. Yang pertama, A itu lambang verbal. Jadi lambung verbal ini terbagi dalam dua bagian juga. Yang pertama itu ada lisan, ucapan atau kata-kata. Yang kedua itu tulisan huruf, tanda baca. Dan yang B, lambang nonverbal, itu juga termasuk dalam beberapa bagian. Yang pertama itu gestur tubuh, yang kedua ekspresi wajah, dan yang ketiga itu intonasi suara. Kita masuk pada karakteristik lambang bahasa, yaitu dia terbagi dalam beberapa poin. Yang pertama bersifat konvensional atau disepakati bersama, dan yang kedua memiliki makna tertentu, dan yang ketiga dapat dikombinasikan membentuk makna baru, dan terakhir itu ada bersistem dan teratur. Yang ketiga, bahasa adalah seperangkat bunyi yang digunakan untuk komunikasi. Contohnya adalah bunyi-bunyian yang membentuk kata-kata seperti kucing, mobil, dan pohon. Setiap bahasa memiliki sistem bunyi yang berbeda seperti fonem, intonasi, dan ritme yang mempengaruhi makna dan penggunaan bahasa dalam konteks sosial dan budaya. Yang keempat,
Bahasa itu konsisten dalam hal tata bahasa atau aturan penggunaannya. Contohnya, tata bahasa dalam bahasa Indonesia, subjek biasanya mendahului predikat. Seperti anak itu membaca buku. Yang kedua, kata baku seperti sekolah dan guru yang memiliki makna yang sama. Yang ketiga, tanda baca memiliki aturan tertentu yang konsisten seperti titik di akhir kalimat. Baik, selanjutnya ciri-ciri bahasa. Ciri-ciri bahasa yang pertama yaitu bahasa produktif atau menghasilkan. Contohnya seperti bahasa yang sedang tren. Seperti yang sedang tren sekarang ada kata anjay, ada kata healing, ada kata mager, ada kata mager. Dan itu semua disepakati agar bisa menjadi tren dan agar yang lainnya mengikutinya. Yang kedua, kata bahasa bermakna atau memiliki arti untuk mengekspresikan bunyi-bunyi yang teratur dan memiliki makna yang dapat dipahami oleh pengguna. Contohnya seperti, buku ini milik saya adalah susunan bunyi yang bermakna karena sesuai dengan sistem bahasa Indonesia. Sedangkan rumah adalah lambang bunyi yang melambungkan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal. Yang ketiga, bahasa bervariasi atau berbeda-beda adalah ragam bahasa yang muncul akibat dari perbedaan latar belakang dan sosial tergantung pada konteks situasi. Contohnya seperti seseorang mungkin menggunakan bahasa formal saat berbicara di acara resmi, tetapi beralih ke bahasa informal saat berbicara dengan teman. Yang ketiga, arbitrer atau manasuka adalah sifat yang merajuk pada suatu hubungan antara bunyi dan makna dalam suatu bahasa yang tidak bersifat alami atau logis, artinya tidak ada keterkaitan langsung dalam bentuk kata dan apa yang dilambangkan. Contohnya seperti bunyi yang tidak ada hubungan alami antara bunyi kucing dan hewan berbulu tersebut. Simbol bahasa isyarat, tanda untuk suatu objek itu sendiri. Selanjutnya yang kelima, memanusiakan manusia artinya menghormati dan menghargai sesama. Yang keenam, universal, memiliki kategori tata bahasa dasar yang serupa seperti kata benda dan kata kerja. Yang ketujuh, dinamis, bahasa mempunyai sifat yang selalu berubah dan mengalami perkembangan. Yang kedelapan, unik, bersifat sistem, yaitu memiliki susunan yang berpola secara teratur. Yang kesembilan, bunyi adalah elemen dasar dalam komunikasi verbal yang terdiri dari suara yang dihasilkan saat berbicara. Yang kedua, kontrasional adalah istilah yang merujuk pada bentuk interaksi atau komunikasi yang bersifat dialogis di mana dua pihak atau lebih terlibat dalam pertukaran informasi, pendapat, atau argumen. Yang ketiga, lambang adalah suatu tanda, simbol, atau representasi yang digunakan untuk menyampaikan makna atau konsep tertentu. Bersistem adalah suatu konsep yang merujuk pada keteraturan, keterkaitan, dan interaksi antara berbagai elemen atau komponen dalam suatu entitas yang lebih besar. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selada